Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang semua di Bu Hanum Channel. Pada hari ini saya akan memaparkan koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi di modul 11. Ini adalah tugas dari calon guru penggerak angkatan 7. Selamat menyaksikan semuanya. Sebelumnya, kita bersapa dulu ya. Halo, bertemu lagi dengan saya, Mirda Hanum. Saya adalah seorang guru kimia di SMA 5 Kabupaten Tangerang. Saya juga adalah calon guru penggerak angkatan ke-7. Yuk, kita simak refleksi yang saya lakukan setelah melakukan pembelajaran tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selama menjalankan pendidikan calon guru penggerak, saya difasilitatori oleh Ibu Emis Yohana Ihsan SPD MPT dan pengajar praktek Ibu Siti Haryani SPD MPD. Terima kasih kepada keduanya. Nah, sebelumnya kita berkenalan dulu mengenai siapa saya sebelum mendaftar menjadi seorang calon guru penggerak. Saya adalah seorang guru yang sangat menyukai metode ceramah karena menurut saya metode ceramah adalah metode yang mudah dilakukan karena saya mengajar kimia. Saya pikir ketika dengan metode ceramah saya menuliskan di papan tulis, siswa dapat meniru semua tulisan saya. Nah, saya juga tidak memahami bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya hanya tahu filosofi itu adalah ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso dan tuturi handayani tanpa saya amalkan di kelas. Padahal filosofi Ki Hajar Dewantara itu sangat penting ketika kita mengajar di kelas. Saya juga guru yang tidak bisa memahami murid. Saya tidak menghamba pada murid, saya tidak mengetahui apa keinginan murid ketika mereka berada di kelas saya. Kemudian juga terkadang saya adalah guru yang tanpa persiapan mengajar. Apabila saya terburu-buru, saya langsung masuk kelas, mengambil buku, menjelaskan, kemudian membiarkan siswa mengerjakan tugas-tugasnya. Terkadang saya pikir saya adalah guru yang egois karena saya menganggap siswa saya adalah siswa yang cukup pintar. Saya berharap mereka bisa mengerjakan sendiri tanpa dibantu oleh gurunya. Tapi akhir-akhir ini saya juga merasa saya adalah seorang guru yang hampa. Saya merasa saya tidak dirindukan siswa saya, kalau saya tidak datang siswa tidak mencari saya. Kira-kira seperti itulah gambaran diri saya sebelum saya mendaftar menjadi calon guru penggerak. Tetapi ada hal yang berubah setelah saya mempelajari semuanya. Dan perubahan itu cukup saya rasakan setelah mempelajari beberapa hal. Yang pertama, saya memulai dari diri saya sendiri. Di sini saya mengeksplorasi pengalaman saya, apa yang membuat saya rindu bersekolah, pengalaman saya selama di sekolah. Dan bagaimana peristiwa itu membuat saya berkembang menjadi seorang guru yang bisa menginspirasi siswanya. Nah, di sini saya mencoba mempelajari apa yang Ki Hajar Dewantara pikirkan ketika membuat konsep-konsep pendidikan yang kita gunakan saat ini. Dieksplorasi konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan melakukan banyak tulisan-tulisan berupa refleksi yang menurut saya Ki Hajar Dewantara ini memikirkan banyak sekali hal yang sangat cocok dikembangkan di pendidikan kita saat ini. Kemudian saya juga banyak belajar di ruang kolaborasi bersama dengan teman-teman guru penggerak lainnya, di mana kami membahas semua tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahkan yang berhubungan dengan sosial budaya dan sesuai dengan kebudayaan di sekolah kami masing-masing. Kemudian saya juga melakukan mendesain sebuah strategi untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang nanti kemungkinan akan saya terapkan di kelas saya. Nah, ini adalah semua hal yang kami pelajari selama mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah tuntunan anak menjadi bijaksana. Nah, ketika kita menuntun anak menjadi bijaksana, kita juga mengharapkan mereka memiliki keinginan untuk belajar, tetapi dalam konteks yang merdeka, di mana mereka memilih apa yang ingin mereka pelajari sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kemudian, menurut Ki Hajar Dewantara juga, bahwa setiap siswa itu memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, yaitu siswa harus diajarkan sesuai dengan kodratnya. Misalnya, ketika mereka ingin bermain, ya kita coba membuat sebuah pembelajaran yang menciptakan suasana bermain dan juga kodrat zamannya. Jangan lupa guru juga harus up to date dan mereka harus bisa membuat sebuah pembelajaran yang sesuai dengan zamannya. Di zaman IT ya berarti kita harus banyak menggunakan IT. Nah, Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan pendidikan adalah menghamba pada anak. Berarti kita harus mendesain sebuah pembelajaran yang harus berpusat pada anak lagi, dan anak lagi. Dan pembelajaran harus menghasilkan budi pekerti yang luhur, di mana disebutkan olah cipta, olah rasa, dan olah karsa. Nah, Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan pendidikan adalah sebuah taman bermain. Nah, karena tadi kodrat anak bermain, ya berarti pendidikan adalah sebuah taman bermain bagi anak-anak. Nah, Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan yang sering kita ucapkan, yaitu Ingar Soto Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, dan Tuturi Handayani, serta Trisentra Pendidikan, yaitu melibatkan sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam pendidikannya. Hal ini mendatangkan pengalaman baru bagi saya. Saya yang selama ini mengajar biasa saja, mulai memikirkan bagaimana saya bisa berkolaborasi dan berkomunikasi tentang pengalaman mengajar yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi di sini saya banyak berkolaborasi dengan guru-guru yang hebat dan kami banyak bertukar pikiran tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Juga merubah kebiasaan menulis yang dulu saya malas menuliskan apa yang ada di kepala saya. Sekarang saya banyak menulis dan menuangkannya dalam bentuk tulisan serta dalam bentuk video seperti ini. Di sini juga saya menemukan berbagai ide tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kehidupan belajar mengajar saya. Salah satu ide tersebut muncul ketika kami mendiskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan kehidupan sosial budaya yang ada di daerah setempat. Saya memikirkan bagaimana sebuah permainan tradisional saya aplikasikan dalam pembelajaran kimia yang akan saya lakukan. Dari semua hal yang sudah kami pelajari, yang saya pelajari terutama, saya menginginkan ada sebuah perubahan di mana di dalam pengalaman mengajar saya nanti, saya ingin melaksanakan kegiatan jurnal refleksi di kelas karena saya merasakan bahwa menulis jurnal refleksi ini sangat berpengaruh pada kehidupan pembelajaran saya. Juga memahami siswa saya dengan lebih baik. Saya ingin mengetahui karakter siswa saya masing-masing agar saya dapat memberikan atau mendesain sebuah pembelajaran yang tepat guna bagi mereka. Juga sabar terhadap pilihan siswa dan menyadari bahwa setiap siswa memiliki keistimewaan sendiri. Di sini saya menyadari bahwa setiap siswa itu memiliki minat bakat dan saya tidak boleh memaksakan kehendak saya bahwa semua siswa harus pintar kimia. Tidak semua siswa saya harus pintar kimia, tetapi setelah belajar kimia mereka harus memiliki budi pekerti yang luhur. Itu yang saya harapkan. Dari semua yang sudah saya pelajari, di sini saya memiliki berbagai target di dalam kehidupan belajar saya nanti. Nah, saya ingin menerapkan suasana belajar seperti suasana bermain. Saya ingin kelas saya ceria, murid-murid saya bahagia, keluar dari kelas dengan senyum walaupun mereka lupa dengan pelajarannya. Tetapi ada sedikit hal yang mereka pelajari di dalam kelas. Ada hal-hal bermakna yang mereka pelajari di dalam kelas. Di sini saya juga ingin menerapkan pembelajaran yang memuat jurnal refleksi di setiap pembelajaran saya.
Saya ingin mengetahui apa yang murid saya rasakan setelah belajar kimia, apakah mereka pusing, suntuk, senang, bahagia, dan sebagainya. Sehingga saya bisa membuat rencana pembelajaran yang lebih matang ke depannya. Dan yang terakhir, saya juga ingin menjadi guru yang up to date. Artinya saya ingin menjadi guru yang sedikit tahu tentang dunia masa kini, supaya saya bisa menerapkan posisi saya sebagai guru dan juga teman bagi siswa-siswa saya nanti. Demikian apa yang ingin saya sampaikan di jurnal refleksi saya kali ini. Terima kasih kepada semua yang sudah menyimak jurnal refleksi saya kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua, sampai ketemu lagi.